Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dina Fitriani, Miftahul Janah, dan Selvita Yernis pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merujuk kepada Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 dan Surah As-Sad ayat 27. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvita Yernis, saya dari kelas 12 IPK 2. Baiklah, saya akan bacakan Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nasi liyadhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka dan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Terjemahan perkataannya, yang pertama, Zohara itu artinya telah tampak, al-fasadu kerusakan, fil barri di darat, wal bahri dan di laut. Bima dengan apa, kasabat yang telah diperbuat, aidia tangan, annasu manusia, liyaziqahum untuk menimpakan kepada mereka, ba'do sebagian, alazi yang amilu mereka perbuat, la'allahum agar mereka yarji'un kembali ke jalan yang benar. Penjelasan dari ayat ini, pada ayat ini Allah menunjukkan kepada manusia bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi. Kerusakan tersebut terjadi di daratan dan di lautan. Kejadian-kejadian alam yang terjadi pada bumi atau kerusakan itu berakibat kepada perubahan musim atau perubahan cuaca ekstrim dan kemarau yang berkepanjangan yang berakibat buruk bagi manusia. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi itu disebabkan oleh perbuatan manusia, baik perbuatan mereka yang melakukan maksiat maupun perbuatan mereka yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengelola apa yang ada di bumi. Namun pada akhir ayat Allah menjelaskan pada akhir ayat ini bahwa Allah memungkinkan kepada manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang telah Allah tunjukkan kepada manusia, dan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rum ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kanal akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang menyekutukan Allah. Arti perkata dari surah Ar-Rum 42 yaitu, Kul, katakanlah, siru, adakanlah perjalanan, fil ardi, di muka bumi, fanzuru, maka perhatikanlah, kaifa kanal akibatu, bagaimana kesudahan, allazina, orang-orang, min qabl, yang terdahulu, kana aksaruhum, kebanyakan dari mereka itu musyrikin, adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi
isi kandungan surah Ar-Rum ayat 42, yaitu Allah memerintahkan kepada manusia agar melakukan perjalanan di muka bumi untuk mengetahui dan mempelajari sejarah umat-umat terdahulu dengan cara mengamati dan juga meneliti peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada sampai saat sekarang. Dengan begitu, manusia akan mengetahui apa akibat yang telah terjadi dari perbuatan umat-umat terdahulu. Dengan demikian, manusia dapat mengambil pelajaran penting, yaitu apa perbuatan yang harus mereka lakukan dan apa perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan atau yang mereka harus tinggalkan. Membaca keadaan alam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang manusia atau seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Fitriani, kelas 12 IPK 2. Saya akan menjelaskan tentang dan membacakan surat As-Sad ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Zalika zannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya tanpa hikmah. Karena itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir karena mereka akan masuk neraka. Arti perkataannya, wama dan tidak pula lah, wama khalaqna, kami menjadikan as-sama'u, langit, wal ardu, dan bumi, wama dan tidak pula bainahuma, diantara keduanya, batilan, batal atau tanpa hikmah. Zalika, karena itu adalah zannu, anggapan allazina kafaru, orang-orang kafir. Fawailu, maka celakalah lillazina kafaru, orang-orang kafir, mina maka mereka akan annar, masuk api neraka. Penjelasan surah As-Sad ayat 27 ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Dalam surah As-Sad ayat 27 ini menjelaskan tentang bantahan orang-orang kafir yang menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta dan isinya itu adalah hal yang sia-sia. Padahal Allah telah memberitahukan kepada manusia tentang kesempurnaannya dalam menciptakan segala sesuatu, yaitu langit, bumi, dan isinya itu secara sempurna dan tidak sia-sia. Allah melakukannya dengan secara teliti, seksama, dengan teratur dan ada manfaatnya. Orang kafir di sini menyatakan dia tidak menyatakan suatu ayat ini adalah hal kebenaran datangnya dari Allah. Maka Allah akan masukkan orang-orang kafir itu ke dalam api neraka pada hari kiamat. Sampai di sini yang saya jelaskan dalam surah As-Sad 27 ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.